Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Azka Zain Muhammad Al-Anwari dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan, Universitas Garut. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang adab menuntut ilmu menurut kitab Ta'lim Muta'alim karya Syekh Az-Zarnuji. Nah, sebagai seorang muslim gitu ya, terutama pelajar muslim, mencari ilmu atau thalabul ilmi adalah suatu kewajiban. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar yang berbunyi thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Yang artinya mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Karena itu, seorang pencari ilmu atau pelajar harus memiliki bekal yang cukup dalam pencarian bekal yang cukup sehingga dia sukses dalam pencarian ilmu tersebut. Nah, hal pertama yang harus dimiliki dan dilakukan oleh para pencari ilmu adalah niat. Itu niat yang bersungguh-sungguh. Tersebut dalam kitab Ta'lim Ta'lim oleh Syekh Az-Zarnuji, niat setidaknya mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu niat mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai kebahagiaan akhirat, membasmi kebodohan bagi dirinya dan kebodohan orang-orang di sekitarnya, menghidupkan agama dan untuk menjaga keberlangsungan agama. Nah, itu adalah beberapa aspek yang harus dimiliki oleh para pencari ilmu. Nah, selain niat, pencari ilmu juga harus memiliki 6 hal sebagai modal dalam mencari ilmu. Mengenai hal ini, Syekh Az-Zarnuji di dalam kitabnya tersebut menuliskan sebuah syair dari Sayyidina Ali radhiyallahu an. Syair ini memiliki dua bait yang ini bunyinya. Alala tanalul ilma illa bisitatin sauna bika an majmu'i habibayanin. Zuka iwa hirsin wasti bari wa bugoh wa irsyadu ustadi wa tuli zaman. Nah, itu adalah dua bait syair yang terdapat dalam kitab Ta'lim Ta'lim tersebut. Artinya, ingatlah, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan memenuhi 6 syarat. Saya akan memberitahukan keseluruhannya. Secara rinci, yaitu yang pertama adalah kecerdasan, yang kedua kemauan, yang ketiga sabar, yang keempat biaya, yang kelima bimbingan guru, dan yang keenam adalah waktu yang lama, tulis zaman. Nah, yang pertama dari syair tersebut adalah kecerdasan. Ulama membagi kecerdasan menjadi dua hal, yaitu yang pertama adalah muhibbatu minallah, atau kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang yang memiliki ilmu laduni. Allah langsung memberikan ilmu kepada orang tersebut. Padahal orang tersebut tidak pernah mempelajari suatu ilmu, tapi tiba-tiba menjadi tahu gitu. Nah, Allah langsung memberikan kepada orang tersebut. Nah, itu dinamakan ilmu laduni gitu ya. Terus yang kedua adalah kecerdasan yang didapat dengan usaha, itu muktasab. Misalnya dengan belajar, mencatat, mengulang materi, dan ya intinya kita memiliki guru lah, kita memiliki usaha untuk mempelajari suatu ilmu. Nah, itu yang kedua. Nah, terus yang kedua dari syair tersebut adalah kemauan atau bersungguh-sungguh. Nah, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapat kesuksesan. Nah, begitu pula dalam menuntut ilmu. Kesungguhan adalah salah satu modal untuk menguasai ilmu yang sedang kita pelajari. Pepatah mengatakan, "Man wajada." Siapa yang bersungguh-sungguh, maka pasti akan mendapatkan. Nah, poin yang ketiga dalam syair tersebut adalah sabar. Dalam menuntut ilmu dibutuhkan kesabaran. Sabar dalam belajar, sabar dalam diuji, sabar dalam segala hal yang kita alami dalam proses menuntut ilmu. Sabar dalam menjalani hukuman sekalipun jika ada, gitu ya. Nah, hidup ini adalah ujian. Pasti Allah akan uji kesungguhan kita dalam menuntut ilmu. Jikalau kita lolos dalam menjalaninya, maka kita akan dinaikkan tingkat kita dari yang sebelumnya. Pepatah mengatakan, orang cerdas adalah orang yang tidak akan pernah berhenti belajar. Nah, itu. Terus poin yang keempat dari syair tersebut adalah biaya. Dalam menuntut ilmu tentu butuh biaya atau bekal gitu ya. Tidak mungkin menuntut ilmu tanpa biaya. Contoh para imam, Malik menjual satu kayu penopang atap rumahnya untuk menuntut ilmu. Ya, itu Imam Malik.
terus juga Imam Ahmad. Beliau melakukan perjalanan jauh ke berbagai negara untuk mencari ilmu. Beliau janji kepada Imam Syafi'i untuk bertemu di Mesir. Akan tetapi beliau tidak bisa ke Mesir karena tidak ada bekal. Seseorang untuk mendapat ilmu harus berkorban waktu, harta, bahkan terkadang nyawa. Nah, poin yang kelima yaitu bimbingan guru. Sesuatu hal yang paling penting dalam menuntut ilmu adalah bimbingan dari seorang guru. Terlebih belajar ilmu agama Islam. Haruslah sesuai dengan bimbingan guru. Belajar agama Islam janganlah secara otodidak semata, karena akan menjadi bahaya jika salah memahami suatu teks, ayat, atau hadis gitu ya. Nah, dikarenakan begitu pentingnya bimbingan guru, maka kita haruslah menghormati dan memuliakan guru. Hal ini semata-mata untuk mendapatkan ridho guru yang pada akhirnya akan mengantarkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus poin yang terakhir dari syair tersebut adalah waktu yang lama atau tulus zaman. Nah, dalam menuntut ilmu butuh waktu yang lama, tidak mungkin didapat hanya dalam hitungan bulan saja. Imam Al-Baihaqi pernah berkata, ilmu tidak akan mungkin didapatkan kecuali dengan kita meluangkan waktu. Terus Imam Al-Qadi pernah ditanya, sampai kapan seseorang harus menuntut ilmu? Nah, beliau menjawab, sampai ia meninggal dan ikut tertuang tempat tintanya ke liang kubur. Itu saking pentingnya memberikan waktu dalam menuntut ilmu gitu ya. Nah, semoga kita mampu memahami dan mengaplikasikan syarat menuntut ilmu dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jangan pernah patah semangat, wabil khusus untuk para pelajar muslim, masih banyak yang harus kita pelajari di dunia ini dengan waktu yang sangat terbatas ini. Nah, mungkin Nah, mungkin itu saja materi pada video kali ini. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.